Pulau Jawa adalah salah satu pulau syarat sejarah yang ada di Indonesia. Disertai juga dengan keindahan alamnya yang luar biasa, kekayaan budayanya yang beragam, dan keramahan penduduknya. Di Kamakan kali ini, kita mau ngajakin kalian buat menelusuri ke sisi timur Pulau Jawa dengan hidangan berkuahnya yang khas, yaitu rawon. Rawon adalah makanan khas Indonesia yang berasal dari Kabupaten Ponorogo. Makanan ini berupa sup daging menggunakan keluak, rempah khas yang memberikan warna hitam pada kuahnya. Rawon sendiri diperkirakan telah berusia lebih dari 1000 tahun. Resep ini dapat menyebar keluar dari Ponorogo karena peranan kotanya yang termasuk penting pada masa itu. Rawon juga sudah dikenal di mata dunia sebagai salah satu sup terenak versi ensiklopedi makanan Taste Atlas. Commonly orang makan rawon kan pakai nasi, tapi kita di sini pakai miswa. Kenapa? Kita pergi ya, orang Indo tuh juga suka noodle kan, nggak juga cuma nasi gitu. Asian people tuh love to eat noodles, jadi kita juga kayak gimana ya, bisa nggak ya kira-kira cocok nggak ya rawon dimakan pakai noodles gitu. And then miswa tuh salah satu yang nggak pernah disentuh Jakarta people lah ya. Orang biasa mainnya di Hokkien gitu. Kita kayak gimana caranya kita twist si rawon tersebut yang asli makanan Jawa Timur bisa diterima di twist dengan Chinese yang notabene miswa gitu. Dan ternyata cocok, peminatnya juga banyak gitu. So the things yang kita lakukan adalah ya udah kita bagaimana kita twist aja dan ternyata cocok. Jadi jangan confusion juga sih. Kadang-kadang orang nge-twist terlalu jauh ya. Gitu. Dan ya fusion become confusion. Di sini sih kita bagaimana caranya family tetap bisa makan gitu dan tidak merubah rasa asli dari rawon tersebut walaupun dia sudah berubah style ya dari nasi menjadi miswa gitu. Semua dish di sini itu buat gue kayak nggak ada yang ori gitu. Tapi gue bisa bilang ini next level Indonesian dish. Kenapa? Yang pertama dari rawonnya mereka ya, kayak rawonnya mereka itu pakai miswa. Gue yang kayak wow gitu. Rawon kuahnya tuh nggak terlalu gurih gitu kan, karena mereka pakai miswa yang memang pada dasarnya miswa itu kan sudah asin gitu, ya kan, sudah gurih. Jadi di tone down mereka punya rawon gitu kan, jadi rasanya tuh balance gitu. Dagingnya lembut, mereka pakai dagingnya yang daging-daging kayak apa ya, daging-daging sengkel yang emang udah dimasak itu gampang lembut lah gitu. Itu bener-bener sih, aduh gila. Tadi makan tuh gue bahagia banget sih. Ngunyahnya gampang, lembut gitu kan, terus brothnya tuh bener-bener berasa. Dan ini nih, ya biasa kan rawon tuh ada telur, ya kan, pakai telur asin biasanya. Nah, ini mereka elevate lagi. Mereka nggak cuma pakai telur asin, tapi mereka pakai telur asap gitu. Jadi udah asin gitu kan, smoky gitu, ya kan. Telur asap dari Brebes itu bener-bener yang kayak, wah, gue sembari makan ini udah gue seneng makannya enak gitu kan, dan gue tuh kayak bangga gitu loh pakai produk-produk lokal dan di elevate lagi makanannya. Yang biasanya kita makan rawon ya gitu-gitu aja pakai nasi gitu, kenapa nggak dikasih noodle gitu kan, kayak bami-bamian gitu. Di sini mereka pakai miswa, and which turns out it's very good, it's very entertaining makan di sini, ya kan. Buat yang mau makan makanan Indonesia tapi nggak gitu-gitu aja, this is the place gitu. Yang membuat aku sangat amazed adalah yang pertama ya, adalah penampilan makanannya itu benar-benar kesan yang didapat tuh warm dan very feminine, karena tadi ada juga a touch of flower-nya ya, tadi ada edible flower.
Terus juga bagaimana chefnya tuh menata makanan ini yang biasanya kan experience kita kalau makan rawon itu ibaratnya semuanya kuah gelap aja gitu, kuah berwarna hitam kan. Tapi bagaimana mereka mempresentasikan rawon menjadi satu hidangan yang sangat cantik gitu. Sampai melihatnya aja tuh kayak hidangannya tuh manis sekali. Terus bukan rasanya manis ya, tapi rasa yang ditangkap dari penampilan makanannya itu warm, feminine and sweet gitu. Bener-bener mungkin karena tadi sempet ngobrol sama chefnya juga ya. Itu tuh bener-bener mungkin bisa dibilang menggambarkan mungkin karakter chefnya yang manis, yang sweet gitu, terus juga very warm gitu, very friendly gitu. Terus yang unik adalah juga pemakaian bahan-bahan yang berbeda. Ya, biasa kalau kita rawon ekspektasinya makannya sama nasi pasti, tapi dia mengganti nasinya dengan miswa. Itu juga something yang unik. Dan kalau buat aku kadang ada beberapa rasa rawon yang sangat asin. Nah di sini dia benar-benar membuat rasanya jadi tidak terlalu asin, jadi lebih bisa diterima sama banyak orang. Nah, seleranya bisa lebih mudah masuk gitu. Tapi itu sih rawonnya buat aku makanan yang bisa dibilang dari sisi presentasi dan bagaimana chefnya ini menghidangkan itu benar-benar very warm ya buat aku gitu. Selanjutnya kita akan bergeser sedikit ke arah tengah dengan salah satu menu yang gak kalah uniknya, yaitu garang asem. Hidangan ini merupakan makanan khas dari Jawa Tengah yang dominan dengan rasa pedas dan asam. Garang asem umumnya terbuat dari potongan daging yang dimasak dengan berbagai rempah-rempah dan bumbu, serta menggunakan bahan tambahan lainnya seperti tahu dan tempe. Kalau kita pergi ke Jawa, kami ini garang asem tuh dimasak pakai ayam, bukan pakai daging. Biasanya dia dibungkus sama daun pisang, diisi, terus habis itu dikukus. Kita trying to be different to using the beef. Kenapa? Karena commonly people di Indonesia love to eat beef gitu. Kita pilih iga karena dia punya fat dan tekstur daging yang tender juga. Jadi kita pilih iga. Atau biasanya kita juga pilih oxtail. Oxtail juga enak buat di garang asam, cuman kita lebih pilih iga aja supaya nggak susah dimakan. Gitu. Nah biasa kalau garang asam itu kita udah tau lah rasanya seger, asam, ada rasa gurihnya juga dari kuahnya ya. Gitu ya. Aku seneng banget melihat warna dari garang asam ini ya. Ada cabenya, ada cabai merah, terus uniknya ada acar nanas itu yang membuat ada rasa yang lain gitu dari garang asam biasanya. Terus ketika kita makan juga benar-benar terasa freshness dari garang asam. Itu yang aku suka banget dengan pemakaian iga ya, yang membuat rasa dari garang asam ini menjadi sangat juicy. Dagingnya juicy banget karena dia pakai iga. Jadi I really like the garang asam gitu. Ya bisa dibilang garang asam yang the next level garang asam kali ya. Enak soalnya. Even mengingatnya aja tuh aku masih bisa telan ludah gitu. Enak sekali garang asam. Next ada garang asam iganya mereka gitu,
gue lihat ini sekilas kayak garang asem pada umumnya, tapi yang membedakan mereka pakai iga gitu kan, terus warnanya agak kecoklatan gitu. Tapi yang spesial itu juga mereka pakai nanas di sini. Jadi rasanya itu tuh bener-bener yang kayak gurih, tanginya dapet banget. Karena mereka pakai iga sapi kan, jadi rasanya tuh bener-bener thick bold gitu ya. Jadi tapi ya itu karena dibarengin sama ada belimbing wuluh sama nanasnya ini tuh jadi kayak lu bisa makan lagi dan lagi gitu loh. Dan kalau lu lihat tadi itu semua dagingnya tuh kayak fall off gitu aja langsung gitu kan, jadi makannya tuh gampang, lembut banget gitu. Ini kalau yang ini, yang satu ini pairingnya cocok banget pakai nasi, bener boros nasi banget. Wah itu bener-bener enak deh. Selain dua menu tadi, kita juga mencicipi menu andalan mereka lainnya, yaitu ayam tangkap Aceh, ayam goreng dengan aroma pandan dan daun kari yang dihidangkan dengan guci tanah liat, menambah keunikan dari menu ini. Tidak heran jika menu ini jadi favorit banyak artis ternama loh guys. Yang kita bermain juga adalah ayam tangkap. Kenapa ayam tangkap? Coba kita name it di Jakarta sendiri tuh di mana jual ayam tangkap? Where we can go to eat ayam tangkap. Orang tuh dari satu restoran ke restoran lain pasti mereka jualnya apa? Bebek goreng. Bebek goreng lagi. Dari tahun 2017 yang hot di Jakarta tuh bebek goreng. And we bored with the duck gitu. Jadi kita coba, karena aku besar di Sumatera ya, growing di sana, terus mencicipi makanan-makanan Sumatera. Jadi ketika kita kesini, kenapa harus bebek goreng Bali? Ada beberapa dish di Indonesia yang harus di-elevate dan come up aja gitu. Dan ayam tangkap tuh punya potensi, hanya nggak pernah dipublish, nggak pernah diangkat gitu. Jadi kita coba, dan ternyata peminatnya lumayan. Karena ternyata orang Indo tuh suka banget ayam goreng, bebek goreng ya. Ayam tangkepnya itu kayak apa ya, jagoan datangnya belakangan. Ya inilah ayam tangkepnya ini benar-benar juara, tiada banding, tiada tanding. Udah mah susah di Jakarta nyari ayam tangkep gitu kan. Di sini ayam tangkepnya ditweak lagi sama mereka, ya kan. Di bawahnya itu ada nasi megononya gitu loh. Jadi ini percampuran asimilasi budaya lah kita bilangnya lah, dari Aceh sama Jawa. Ayam tangkep yang dimasak, ayam yang pakai ayam kampung gitu kan, dimasak, digoreng pakai bumbu-bumbu kayak daun pandan, daun jeruk, daun kari, terus kalau dilihat ada cabai hijaunya juga gitu. Jadi ayamnya itu digoreng pakai daun-daunan itu sama pakai bumbu-bumbuan itu gitu kan, pakai bawang juga. Jadi itu semua tuh jadi kayak apa ya, kayak ngeresep ke dalam ayamnya gitu, bikin ayamnya tuh lembut, wangi. Kalau tadi pas lagi dibuka gitu kan, itu sebelum dibuka kan sama dia ada bakar kayak flammable paper gitu, biar aroma daun pisangnya itu ngeresep juga gitu ke ayamnya. Dan itu waktu dibuka tuh bener-bener yang kayak wah, mata gua dimanjakan, lidah gua dimanjakan, hidung gua juga dimanjakan gitu loh. Bener-bener it's an experience, benar-benar wah keren banget ya pokoknya gitu loh. Dan karena ada nasi megononya di bawah ini gitu kan, yang dia ditaruh di di bawahnya ayam ini, itu tuh jadi kayak ngeresep bumbunya ke nasinya ini dan bikin bikin gurih gitu loh. Apalagi ditambah kalau makannya tuh sama sambalnya yang ada tanginya,
ada pedesnya, manis juga, ada manisnya juga, gurih gitu. Truly Indonesian dish banget ya pokoknya gitu. Salah satu yang spesial dari Acacia Dining juga adalah menu ayam tangkap Acehnya, dan kita tuh happy banget kita punya kesempatan untuk cobain dari presentasinya yang unik dengan kendi gitu, terus juga tadi ada sedikit atraksi yang pakai api gitu, pakai tisu, pakai api dibakar gitu, kayak sulap gitu ya. Tapi ternyata banyak banget tujuan, jadi bukan cuma sekedar atraksi, tapi kenapa chefnya membuat hidangan ini seperti itu gitu. Bener-bener ada tujuannya, pakai kendi supaya makanannya tetap hangat, pakai tisu yang bisa dibakar itu supaya dia membakar daun yang di atasnya tuh yang buat tutupin supaya wanginya lebih keluar. Even kalau misalnya kalian datang ke sini cobain, begitu potnya dibuka kalian tuh benar-benar bisa langsung menghirup wangi-wangian dari daun-daunan yang dipakai sama chefnya untuk ayam tangkap Aceh ini gitu. Dan yang paling unik adalah bagaimana chef ini sangat percaya diri mengcombine ayam tangkap Aceh dengan dia di bawahnya ada nasinya nasi megono. Nah, bukan nasi putih biasa ya, nasi megono yang memang perpaduan dua culture yang menurut aku sangat berani, tapi gimana ya bilangnya, it's like to feel different culture in one bowl, rasanya seperti itu. Tapi ya sangat kreatif dan rasanya juga nggak bisa dibohongi, rasanya enak. Dia ayamnya itu bumbu-bumbunya sangat meresap, juara deh buat aku, juara ayam Acehnya gitu. Bukan hanya makanan, namun Acacia juga menyediakan koktail dengan cita rasa Indonesia yang diberi nama minuman klepon. Sesuai namanya, minuman ini memiliki rasa kelapa dan pandan yang khas seperti klepon. Nah guys, hidangan yang kita cicipi kali ini adalah menu-menu fusion yang ditawarkan oleh salah satu restoran di Jakarta, yaitu Acacia. Menu hasil kreasi dari Chef Maria ini benar-benar menggugah kami, karena mereka mampu menghidangkan makanan khas Nusantara dengan caranya yang sangat elegan dan kreatif. Tahun 2014 ya waktu itu, gue bisa nih masak makanan Perancis, tapi kok gue nggak bisa masak makanan sendiri. Mulai dari situ Baru deh saya mulai timbul belajar di embok-embok di Bali, di Penestanan Ubud waktu itu. Jadi dia buka jualan sambal gitu buat bebek, tapi dia khusus sambal. Nah aku belajar di situ buat sambalnya. Itu namanya sambalnya sambal Penestanan waktu itu. Aku suka nomaden. Jadi pergi dari satu daerah ke daerah lain cuman buat belajar makanan di sana. Acacia Dining terletak di jantung kota Jakarta, tepatnya di daerah Kuningan. Tempatnya yang cozy dan sangat berkelas ini cocok banget buat kalian yang mau lunch, dinner, ataupun sekedar nongkrong sambil menunggu redanya kemacetan Jakarta pada saat jam pulang kerja. Overall, gue suggest banget buat kalian yang mau kesini, ya kan. They offer a pretty wide range of menu, banyak mulai dari appetizer, main course. Main course-nya juga banyak, mau yang Asian, mau yang Western, gitu, ya kan. Dan di sini menu-menunya itu bener-bener gue bilang menunya menu berani-berani semua, karena mostly itu menu-menunya itu menu-menu fusion, gitu. Nggak ada menu ori-ori, itu nggak ada, gitu. Dan fusionnya gue suka banget nih, terms yang dikasih sama Chef Maria, ya kan. Jangan fusion itu bikin confusion. Nah itu dia. Dan di sini you will get a very
great experience, terutama buat kalian-kalian yang suka banget, adventurous banget soal makanan, kalian pengen cobain something new, something unique, and something tasty. Gitu. Overall, Acacia Dining ini bisa membuat Indonesian fusion, menunya dia itu menjadi sesuatu yang sangat unik, inovatif ya. Terus juga didukung dengan chefnya yang memang passionate untuk mengangkat makanan Indonesia. Jadi terlihat sekali dari semua hidangannya tuh memang dia benar-benar pikirin dari bagaimana dia memperhatikan hal-hal kecil dalam setiap makanan gitu. Buat aku this is one a great place. Tempatnya enak, very cozy, terus juga makanannya menurut aku very reasonable ya. Mungkin ada beberapa menu yang terkesan mahal, padahal mereka punya porsi itu yang gede-gede gitu, jadi bisa dimakan lebih dari satu orang gitu. Definitely will come back to this place. Enak sih, makanannya enak, tempatnya enak gitu kalau dari aku. Indonesia merupakan bangsa dengan kekayaan kuliner yang patut dibanggakan dan dikembangkan. Dari satu pulau ke pulau lainnya memiliki ciri khasnya masing-masing. Bukan hanya surga bagi para penikmat keindahan alam, tetapi juga bagi para pecinta kuliner. Alangkah menariknya jika kita bisa merepresentasikan makanan Indonesia sebagai salah satu seni kreativitas yang secara kualitas bisa diakui oleh negara lain. Demikianlah edisi kali ini, sampai ketemu lagi di Kan Makan berikutnya.